Hai guys, welcome to Spark Generation. Kali ini aku mau sharing cerita tentang sebuah hal hebat dari seorang tokoh di Indonesia yang menginspirasi kita semua guys. Hari ini aku mau cerita tentang mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia. Kamu tahu siapa dia? Iya, beliau adalah Susi Pujiastuti, seorang wanita hebat Kartini masa kini yang patut kita banggakan dan kita hormati karena segala jasa dan dedikasinya untuk Indonesia guys. Bermula beliau adalah seorang pengusaha hebat besar dari Pangandaran guys, yang memulai karir sebagai seorang pengusaha hebat. Dulunya dia hanya sekolah sampai SMP dan sempat mengenyam sedikit pendidikan di SMA karena perkara atau faktor keuangan. Akhirnya beliau tidak tamat SMA, hanya sekolah dengan ijazah SMP guys. Tetapi beliau terus berusaha dan berjuang untuk menjadi orang hebat. Dimulai ketika dia menjual ikan guys, dan ikannya itu dia jual di beberapa tempat dan hampir tidak laku, hanya dibeli oleh temannya. Tapi beliau tidak menyerah, terus berjualan dan akhirnya beliau bisa terus berjualan dan bisa meraih hal yang lebih baik lagi guys. Lalu beliau berusaha, ketika sudah cukup besar, beliau sangat luar biasa karena beliau berusaha berani membuat sebuah gebrakan yang hebat dalam usahanya dia. Dan singkat cerita, beliau menjadi seorang yang sukses dalam pengusaha ikan guys. Dia punya usaha namanya Asi Susi Pujiastuti guys. Itulah nama perusahaannya beliau yang beliau rintis dan fokus ke dalam pengelolaan ikan dan juga ekspor ikan guys. Dan di situ nggak cuma itu, beliau juga mengembangkan bisnisnya sebagai seorang pengusaha kapal terbang guys, atau pesawat terbang yang sampai hari ini atau masih aktif dengan nama Susi Air guys. Dan hebatnya lagi adalah Susi Air ini adalah pesawat pertama yang mendarat ke Aceh ketika di tahun 2004 itu ada tsunami yang menerpa Aceh guys. Dan Susi Pujiastuti adalah pribadi yang luar biasa karena beliau sangat sukses sebagai seorang pengusaha dari nol, hanya lulusan SMP tapi bisa menjadi pengusaha besar guys. Dan akhirnya tahun 2014 beliau ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia guys, sebagai tokoh profesional. Karena seperti kalian tahu, FYI, di zamannya Pak Jokowi ada dua menteri yang bisa ditunjuk guys. Yang pertama tentu tokoh politik yang bekerjasama dengan partainya Pak Jokowi saat itu. Lalu yang kedua tokoh profesional guys, yang semua adalah orang profesional di bidangnya, termasuk Pak Pujiastuti ini yang beliau bisa menjadi menteri karena beliau adalah tokoh profesional guys. Dan hebatnya lagi adalah ketika beliau menjabat menteri sangat luar biasa. Pertama, gebrakannya sangat bagus sekali, peraturannya sangat bagus sekali dan sangat mengena dengan apa yang beliau kerjakan tentu di bidang perikanan guys. Dan dengan hal yang hebat, dia sangat hebat karena banyak ketegasan tentang bagaimana mengelola kelautan Indonesia agar lebih aman lagi, sehingga bebas dari pencurian ikan karena dengan slogan tenggelamkan gitu kan. Karena beliau sangat hebat sekali karena beliau dengan tegas. Sebenarnya aturan yang beliau lakukan nggak segampang itu karena banyak tantangan dari pihak manapun itu. Akhirnya aturan itu bisa ditegakkan, yaitu setiap pencuri kapal di Indonesia itu akan ditangkap, orangnya tidak akan dipulangkan di negara masing, tapi kapalnya ditenggelamkan guys. Dan itu adalah hal yang hebat karena dengan cara seperti itu Bu Susi Pujiastuti sudah menyelamatkan laut Indonesia dari sekian miliar atau bahkan ratusan miliar kerugian dari pencurian laut guys, ikan di laut guys. Lalu gak cuma itu, Bu Susi juga luar biasa karena beliau juga menggalakkan masyarakat untuk makan ikan ya, karena selama ini ikan termasuk bahan makanan yang bergizi tinggi, tapi oleh masyarakat Indonesia jarang dijadikan sumber utama sebagai bahan pokoknya guys. Lalu Bu Susi juga luar biasa karena beliau sangat hebat selama menjabat sebagai Menteri Kelautan. Banyak hal yang dia kerjakan, bukan hanya menjaga laut Indonesia lebih tetap aman, tetapi juga beliau menggalakkan tentang makan ikan dengan lebih banyak guys. Nah, cuma itu, beliau juga luar biasa. Setelah itu, meskipun setelahnya nggak dijabat, nggak lagi ditunjuk sebagai Menteri Kelautan di periode kedua Pak Jokowi, tetapi hal hebat yang sudah dia kerjakan sangat luar biasa, begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia karena selama menjadi menteri, beliau adalah menteri yang memiliki rating paling tinggi, mendapat ulasan yang paling hebat dan paling positif oleh masyarakat guys.
dan ketika beliau sudah jelas menjabat di apa kementerian, beliau tetap aktif di masyarakat guys dengan apa yang dilakukan, punya channel, lalu juga menginspirasi banyak orang dan juga tetap berusaha untuk membangun Indonesia dengan apa yang bisa dia kerjakan guys. Bu Susi adalah sebuah contoh yang luar biasa bagaimana kita bisa maju terus meskipun kita hanya sekolah sampai SMP, tetapi sukses tidak pernah ditentukan oleh ijazah. Itu hal yang hebat yang Bu Susi tunjukkan. Lalu juga ketegasan dan profesionalitas dengan apa yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Kita bisa mengerjakan itu dari Bu Susi yang sangat fokus dengan kelautan bangsa Indonesia dan bisa membuat hal yang lebih hebat lagi karena banyak penghargaan yang beliau terima dari Kalpataru, lingkungan yang dia perjuangkan. Lalu juga ada FAO karena tadi juga menggalakkan makan ikan dan sangat luar biasa. Bu Susi adalah contoh hebat yang bisa kita contoh teladani sebagai seorang pribadi guys, dari nol sukses lalu juga menjadi menteri dan sukses juga menjadi menteri dan masih berdikari di Indonesia dan berusaha mensejahterakan rakyat guys. Dan beliau juga terus fokus bagaimana mensejahterakan nelayan yang menjadi beliau kerjakan selama ini guys, karena karyawannya dia sebagai seorang pengusaha perikanan, dia bisa berusaha membayar jerih lelah karyawannya dengan pantas guys. Dan itu luar biasa sekali oleh Bu Susi. Semoga cerita ini memberi kita inspirasi untuk terus maju. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, and ciao.